kalian gak us oke. Buat di kuliah ilmu hukum itu sendiri, kalian gak usah takut, kalian gak usah risau karena, rumpunnya akan banyak banget gitu. Maksudnya aku nggak usah takut, nggak usah risau tuh karena emang yang dibahas tuh bakal banyak banget. Jadi nantinya misalkan kamu masih umum-umum, kamu nggak tahu apa apa, peminatan di bagian sosial bagian mana ataupun saintek bagian mana, nantinya tuh kita akan bahas di, ranah yang aturan-aturannya aja. Nantinya akan mencakup semuanya. Oke, gimana teman-teman panitia, bisa ada yang share screen barangkali? Dibantu. Oke, untuk nunggu lagi nih, kalau aku pengen ngajak ngobrol Kak Sofa aja deh, barangkali biar bisa, jadi bagi-bagi pengalaman gitu, Kakak bisa dibuka mic-nya, Kak. Halo, Halo, Solah. ya Kak, Kakak bisa nggak sih cerita-cerita gitu pengalaman-pengalaman Kakak selama kuliah di FH Undip gitu sendiri gitu, yang Wah, menarik-menarik aja, Kak. yang dari sisi baik apa sisi buruk dulu ini, Sol? Waduh, buruk baiknya tuh bagian apa nih, kalau boleh tahu nih? Enggak, Takarannya kalau apa? sisi enaknya kuliah atau gak enaknya nih? Bolehlah di-spill aja apa yang baik, yang enak biar punya gambaran padaan. Mungkin aku mau cerita juga ke teman-teman biar teman-teman banyak yang daftar FH Undip. Soalnya sejauh ini anak Husnul yang masuk FH Undip itu baru aku yang pertama. Habis itu di bawahnya ada Zafif sama aduh aku lupa lagi temanku sendiri, pokoknya ada 3 orang sekarang di FH Undip. Nah, kenapa enak FH Undip? Soalnya teman-teman kalau kuliah nggak perlu capek keringetan, jadi datang naik lift. Nah, itu enak FH Undip kayak gitu. Jadi teman-teman misal udah mepet banget UAS, teman-teman teman-teman parkir, datang naik lift. Jadi sampai kelas aman gitu loh, nggak telat. Oke, Cuman, iya benar. oke. Mungkin nanti ya kalau beda-beda kampusnya mungkin nanti bakal banyak Oh nih iya boleh pengalamannya. boleh. Nggak, Oke, ini ajang udah promosi ada aja yang soal. share screen nih. Oke. Oke. Nah, itu kan dari perspektif Undip nih. Kalau misalkan dari Kak Nurul barangkali pengen di-spill nggak sih, Kak? Ini juga salah satu yang hype banget nih di UI ini. Kak Nurul lagi share screen nggak? Halo, Kak. Ya, eh, sebagai informasi aja dari pemateri yang sekarang nih, aku satu-satunya yang dari swasta UI, tapi kalian jangan khawatir karena Fakultas Hukum di UI juga bagus kok guys. Jadi UI ini bisa jadi opsi, walaupun opsi yang paling terakhir sebagai cadangan kalau teman-teman ya gitu. Belum dapat negeri. Oke, Pokoknya UI itu kampus swasta terrecommended. oke. Ya, bener banget kata Kak Nurul itu kalau misalkan Fakultas Hukum di UI salah satu yang terlama ya di Indonesia itu sekitar 1950-an lah. Itu udah ada di Indonesia jadi melahirkan banyak banget. Salah satu lulusannya ada Prof. Mahfud gitu. Ada juga Pak Artijo juga di situ gitu, disertasinya atau tesisnya mungkin. Ini lumayan lama ya Kak, share screen-nya ya Kak. Oh ya Sol, mungkin sambil nunggu ngobrol-ngobrol dulu ya kali ya. Bisa, bisa. Sebenarnya ini sih teman-teman, menurutku nanti ketika kalian kuliah, terutama di bidang hukum, di Fakultas Hukum, kalian mungkin awal kesana bakal agak kaget gitu dengan banyaknya beragamnya pemikiran-pemikiran di situ. Bahkan di FAUNI pun itu
apa namanya, ketika perempuan berdandan seperti laki-laki dan laki-laki berdandan seperti perempuan, itu hal seperti itu diperjuangkan. Karena, eee, di situ menganggapnya bahwa itu merupakan kebebasan berekspresi manusia gitu loh. Cuman kan jelas, kita dari dulu dilarang ketika udah perempuan menyerupai laki-laki, pun sebaliknya itu merupakan tanda-tanda akhir zaman gitu loh. Itu awalnya aku agak shock juga, tapi ketika kita menolak dengan dalih agama di situ, wah jangan teman-teman, kacau. Kalau kata Kak Sola, pemikiran anak hukum itu harus konkret, harus mendasar, nggak boleh ngawang. Jadi harus jelas dasar teorinya. Itu sih maksudnya soal yang aku awal-awal agak shock, cuman lama-kelamaan juga bisa menyesuaikan lah. Oke, juga menambahkan ya teman-teman, fun fact di jurusan hukum itu kita nggak ngelingkup di jurusan sosial doang kok, nantinya juga kita membutuhkan ada yang jurusan agama, ada juga jurusan IPA. Soalnya nantinya kita tahu bahwa segala lingkup di dunia, segala lingkup kemasyarakatan yang akhirnya berwujud apapun, semuanya membutuhkan aturan. Nah, itu nanti yang akan dibahas sama hukum. Contoh nih, misalkan anak-anak PK pengen masuk jurusan hukum, nanti akan berguna terkait dengan tata peradilan agama yang di Indonesia gitu. Kompilasi-kompilasi hukum itu nanti juga akan banyak diatur di Indonesia itu sendiri, dan bukan hanya nanti akan takarannya agama Islam mungkin, tapi ya, salah satunya adalah agama Islam. Di situ akan membantu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan peradilan agama. Nah, yang kedua, misalkan di jurusan Saintek, kita mengetahui bahwa segala perkembangan dunia akan maju pada teknologi, dan akan banyak ya akan banyak nantinya kebutuhan terkait energi baru terbarukan, ataupun nanti teknologi kedepannya akan membutuhkan peraturan. Nah, itu nanti akan sangat membutuhkan disiplin-disiplin ilmu terkait dengan saintekan. Nah, jadi jangan apa bahasa Kak ini juga fun fact, kalau Kak Sofyan ini juga dari jurusan IPA ya kayak. Wah, bener sekali. Dulu aku waktu awal masuk dibully teman-teman sama satu Unites karena mengambil jatah Wah, IPS. bener banget sih. Aduh, itu ada iklan ya guys ya, sorry. Gimana Kak Sofa? Iya, maksudnya salah satu fun fact juga kenapa aku ngambil hukum, soalnya di hukum nggak ada hitung-hitungan teman-teman. 1, 2 lah. Oh. Jadi nikmatnya di situ. Maka buat teman-temanku yang IPA dan kalian tidak 3 tahun ngangong, nggak ngerti apa-apa, mari bergabung bersama. Jangan mau kawan-kawan, bohong dia. Ngitung itu lebih gampang ya daripada keterkaitan pasal tuh. Waduh. Dah ya. Jadi makin menarik kan, makin penasaran kan. Nah, jadi langsung aja kita akan bahas terkait dengan jurusan ilmu hukum itu sendiri. Udah kelihatan ya teman-teman? Aman Bang, aman. Kelihatan, Kak. Oke, mungkin sorry banget ya nunggu lama ya, sampai nggak tahu tadi ngalor ngidul gimana. Oke, jadi nggak perlu nunggu lama lagi, langsung saja kepada teman-teman ataupun kakak-kakak yang ingin menjelaskan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tolong di slide, Sol. Oke. Apa sih yang dipelajari? Mungkin aku bakal ngebuka pakai bahasa Latin ya, bahwa ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi kapanpun kita datang ke sebuah masyarakat, maka kita harus menghormati hukum yang ada di situ. Mungkin bisa teman-teman baca juga. Belajar ketika kita berada di ilmu hukum itu kita mempelajari apa saja gitu loh. Nah, tentu kita akan mempelajari hukum yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Entah itu hukum tertulis seperti sistem perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan sebagainya. Tapi di situ juga kita bakal belajar yang namanya hukum Islam gitu loh. Dan fun fact lagi bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki konsep hukum terbagus. Makanya dalam beberapa di dalam beberapa hukum seperti hukum waris itu dia banyak mengambil dari hukum Islam. Nah, itu juga dijelasin kalian itu bakal belajar tentang sistem perundang-undangan, bagaimana tingkatan perundang-undangan, terus hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, HAN, dan sampai hukum internasional gitu loh. Karena
seperti yang dijelasin Mas Solah tadi, bahwasanya hukum ini tuh dinamis gitu loh, akan mengikuti perkembangan zaman dan banyak keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, nanti kita juga dituntut buat mengaplikasikan ilmu yang telah kita peroleh selama kuliah untuk dapat magang di firma hukum, lembaga pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya. Terlebih kalau di hukum itu yang ditekankan di sini lebih gimana cara kalian memahami suatu hal dan juga lebih banyak menghafal. Kayak gitu. Tolong bisa di slide. Cabang ilmu hukum dasar tuh ada apa aja? Di sini ada hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hukum internasional. Nanti juga ada juga seperti hukum agraria, hukum adat, terus ya hukum pajak dan segala macamnya. Cuman ini cabang ilmu hukum yang mendasar. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Oh, aku lagi yang ngejelasin ini. Nggak ada. Oh ya udah. Kenapa Naswa, harus? iya, itu ada Kak yang pengen Oh, ngejelasin ada Kak? ya. Oke. Eh, Ngelik dikit, sorry. silakan Kak Naswa di Iya, sorry tadi ada kendala. iya Nah, nggak apa-apa. kenapa sih kita harus memilih ilmu hukum? Yang pertama, kalau kita masuk jurusan ilmu hukum, kita akan menjadi pribadi yang kritis, lugas, serta memiliki kemampuan analisis yang sangat dalam. Dan yang kedua, prospek kerjanya sangat luas dan juga terbuka. Karena hampir semua instansi pemerintah memerlukan seorang ahli hukum. Jadi, kita ini udah istilahnya kejamin lah kalau masuk jurusan ilmu hukum. Nah, yang ketiga, jika kita ingin menjadi seorang atasan, bisa banget nih kita buka kantor pribadi, kayak kita tuh kayak buka firma hukum, terus juga kalau misalnya kita jadi notaris, kita buka kantor PPAT, karena itu tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga ya guys. Next slide. Nah jadi teman-teman nggak usah risau lagi karena prospek kerja ilmu hukum ini sangat luas sekali ya teman-teman. Yang pertama, ini ada diplomat. Nah, kalian tahu kan diplomat itu apa? Diplomat itu merupakan perwakilan pemerintah suatu negara yang dinas di luar negeri dan melaksanakan kegiatan diplomatik maupun konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, serta pemerintah negaranya, di mana di negara penerima ataupun di organisasi internasional tempatnya ditugaskan. Nah, biasanya teman-teman anak hukum yang extrovert cocok banget nih jadi diplomat. Dan apa sih namanya? Oh ya, kita juga ada matkul hukum internasional ya di ilmu hukum UNES. Jadi kayak kalau kalian pengen jadi diplomat, kalian bisa nih memaksimalkan di matkul tersebut. Nah, yang kedua, ada panitera. Kalian ada yang udah pernah dengar nggak panitera itu apa? Ada yang tahu nggak guys? Biasanya di pengadilan itu ada panitera. Panitera itu kerjanya tuh kayak ngebantuin hakim gitu guys, pengadilan. Jadi nanti yang ngurusin acara persidangan, terus kayak MC peradilan, yang mencatat putusan-putusan hakim, juga menentukan hari sidang hakim tersebut. Nah, yang ketiga politisi. Politisi atau politikus berarti menjadi penyambung suara rakyat. Karena kerjaan politisi adalah menjalankan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Nah, kita kan sering dengar ya kayak DPR atau anggota-anggota parlemen. Jadi bagi kalian yang mau jadi DPR ini cocok banget masuk jurusan ilmu hukum ya guys. Next slide. Nah, yang keempat ada hakim. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Tugasnya memberikan putusan, memeriksa, mendengarkan saksi, dan juga menandatangani putusan. Biasanya yang mau jadi hakim ini nanti masuk penjurusannya ke hukum pidana ya. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, terus yang kelima ini ada pengacara atau bahasa kerennya lawyer ya guys. Pengacara merupakan profesi yang menawarkan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
Tugasnya memberikan konsultasi hukum pada klien, membela perkara klien, mewakili atau mendampingi klien, serta menegakkan keadilan. Nah, biasanya teman-teman yang mau jadi lawyer ini nanti penjurusannya di hukum pidana. Nah, yang keenam ini notaris. Notaris atau pejabat akta tanah (PPAT) berwenang dalam membuat akta autentik. Nah, akta autentiknya itu yang berhubungan dengan pertanahan. Notaris juga melakukan pengesahan kecocokan antara akta fotokopi dan juga surat aslinya. Biasanya teman-teman yang nantinya mau jadi notaris nanti masuk apa sih penjurusannya kalau nggak salah agraria bukan sih? Di UNES Ya, agraria kan? perdata. Perdata tah? Agraria. Oke. Next slide. Oke, silakan ke Kak. Ini Kak Iseh ya berarti ya. Silakan Iya. Kak Iseh. Oke, ini selanjutnya mungkin kan yang pekerjaan-pekerjaan tadi tuh udah yang common banget ya di antara yang pengen masuk jurusan hukum pasti rata-rata pengen jadi pengacara, pengen jadi notaris kayak gitu kan. Nah, sekarang nih ada lagi selain itu ada legal officer. Nah, legal officer ini tugasnya tuh buat nanganin masalah hukum secara internal maupun eksternal. Nah, terus juga buat ngelindungin organisasi atau perusahaan tempat mereka kerja ini untuk ngindarin masalah hukum. Nah, caranya itu dengan mengatur legalitas serta izin perusahaan tersebut. Jadi salah satu di antara tugas legal officer itu adalah menjadi penasehat hukum. Nah, penasehat hukum ini memberikan pengarahan tentang masalah-masalah hukum, kewajiban potensial, serta tindakan hukum yang tepat. Nah, inti dari legal officer ini, mereka tuh harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang kira-kira bakal timbul, biar bisa nentuin rekomendasi tindakan apa dan keputusan apa yang paling tepat buat nyelesain permasalahan hukum yang ada di perusahaan tempat dia bekerja itu. Nah, terus selanjutnya nih ada yang namanya konsultan hukum. Nah, konsultan hukum itu mereka itu melakukan pemeriksaan hukum atau legal audit terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum. Nah, pemeriksaan hukum itu dilakuin buat menelaah seluk-beluk hukum perusahaan. Apakah perusahaan itu ternyata ada masalah-masalah hukum atau enggak. Nah, konsultan hukum itu juga harus ngelakuin pengujian buat dapetin fakta atau informasi yang kira-kira masih gambaran tentang kondisi perusahaannya. Jadi kedua tahap itu pemeriksaan hukum sama lakuin pengujian sebagai landasan buat konsultan hukum untuk ngasih pendapat hukumnya atau legal opinion-nya. Nah, yang terakhir nih ada namanya kurator. Mungkin ada nggak teman-teman yang tahu kurator itu apa? Soalnya kan ini kurang common ya. Nah, kalau belum tahu, kurator itu bisa berupa balai harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Nah, harta debitur pailit ini adalah kalau misalnya ada orang atau badan hukum itu tuh kayak firma, kayak PT. Nah, itu tuh si debitur ini punya 2 atau lebih kreditur. Jadi dia ngutang ke 2 atau lebih kreditur. Nah, terus tapi debitur ini tuh nggak mampu buat bayar minimal 1 utangnya yang ada, yang udah jatuh tempo yang harusnya dibayar. Nah, jadi intinya si debitur pailit ini adalah orang yang berutang terus tidak bisa bayar. Nah, jadi dia tuh nggak punya hak lagi buat atas harta-hartanya dia. Jadi kemudian hartanya dia ini bakal diurus sama kurator, diurus dan diberesin sama kurator. Nah, kurator ini tentunya bekerjanya juga di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur sama undang-undang. Gitu. Mungkin bisa lanjut. Nah, selanjutnya ekspektasi dan realitanya. Ekspektasi selama belum guys. Ini ceritanya cerita dulu tentang di kampus kayak gimana ya. Mungkin ini kalau dari di FHUB sendiri, kalau aku sih semester 1, semester 2 kan online ya, jadi mungkin kurang kerasa gitu kuliahnya, tapi alhamdulillah masih gampang sih. Kalau di FHUB itu benar-benar santai banget. Orang kita tuh julukannya fakultas HI, tapi emang itu real banget sih. Nah, kalau buat semester 3-nya, sejauh ini offline, alhamdulillah aman-aman aja sih. Terus kalian juga tenang aja, nggak usah takut disuruh ngafalin pasal-pasal atau mungkin ada beberapa, tapi nggak semua dosen itu ngewajibin. Paling tuh yang harus kayak hukum acara pidana sih, itu misalnya tentang apa, itu pasal berapa. Cuman nggak kalian harus
gila-gila gue harus hafal undang-undang nih. Nggak kayak gitu sih guys. Yang penting kalau di hukum itu ya logika penalaran hukumnya jalan sih, kayak gitu. Ya, mungkin ada dari kakak-kakak lain, kampus lain yang mau kasih tahu tentang pengalaman di kampusnya gimana. Oke. Mungkin di sini aku sedikit mau jelasin ya terkait dengan seputar kampus yang ada Fakultas Hukum itu sendiri. Kita bisa tahu sendiri bahwa UI itu merupakan kampus pertama di Indonesia yang mendirikan Fakultas Hukum akibat dari Rechtsstaat School lah bahasanya ya, yang kemarin yang waktu itu tuh didiriin sama Belanda. Nah, akhirnya jadi Fakultas Hukum yang ada di UI. Nah, Fakultas Hukum di UI itu sendiri memiliki keunggulan di bidang hukum tata negara, teman-teman, karena memang banyak lulusannya itu masuk di bagian pemerintahan. Salah satunya pernah jadi hakim MK, terus kepala jaksa, pernah akhirnya di juga bagian keperdataan juga banyak yang akhirnya dalam lingkup ketatanegaraan. Dan juga hukum UI merupakan hukum yang pertama kali mencetuskan perombakan dari hukum dagang dan menjadi hukum bisnis. Nah, itu ya nantinya akhirnya banyak sekali istilah-istilah baru terkait dengan kepailitan, terkait dengan kontrak, terkait dengan non-competition clause. Nah, itu banyak banget nanti di istilah-istilah yang ada di hukum bisnis. Nah, yang kedua ada di UGM. Pertama yang didirikan oleh Indonesia, tapi lingkupnya udah lingkup universitas. Nah, di mana yang terkenal adalah tokohnya Prof. Mulyatno yang akhirnya banyak sekali digunakan ilmu-ilmunya dan menjadi salah satu buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Profesor Mulyatno. Dan akhirnya mencetuskan terkait dengan sosiolegal keperdataan yang akhirnya terkenal dengan istilah bulak sumurnya, ya teman-teman. Nah, Unpad itu juga salah satu kampus FH pertama dan memiliki keunggulan di bidang hukum internasional dan hukum digital. Di bidang hukum internasional itu kalau misalkan nanti kalian masuk di FH, kalian akan mengenal namanya Profesor Kusuma Atmaja. Nah, itu merupakan guru besar di Unpad. Akhirnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar, yang akhirnya salah satu pencetusnya dengan apa ya bahasanya? Kalau misalkan udah jadi guru besar kayak gitu tuh pasti jadi rujukan terkait dengan diplomasi keluar di Indonesia itu sendiri. Nah, itu Profesor Kusuma Atmaja itu yang ngurusin kayak gituan. Dan digital, hukum digital di Unpad tuh bagus karena mereka ada salah satu kekhususan ataupun penjurusan terkait hukum digital di Unpad. Nah, ada juga di UNAIR. Nah, UNAIR ini salah satu yang menarik nih, teman-teman. Berbeda dengan yang lain, kalau misalkan yang lain itu melihat terkait dengan sosialnya dulu. Tapi kalau di UNER rada beda. Mereka nggak melihat di sosialnya dulu, tapi mereka melihat di aturannya dulu seperti apa. Nah, makanya akhirnya yang terkenal adalah bagian keunggulannya adalah bidang hukum pidana normatif positivistik. Nah, maksudnya nanti kalian akan mengenal normatif positivistik itu kayak gimana. Yang penting adalah by rule-nya seperti apa, by aturannya itu seperti apa. Yang terkenal tuh Profesor J. Saitapi yang beberapa hari kemarin itu baru meninggal. Nah, itu. Salah satu ininya teorinya silogisme aturan perundang-undangan lah yang akhirnya mencantumkan kejadian sosial pada aturan. Tuh teman-teman. Nah ini karena teman-temannya ada semua, mungkin bisalah seputar kampusnya dijelasin ya. Mulai dari Undip dulu nih, Kak Sofa silakan. Halo, jadi di Undip itu salah satu guru besar Undip itu namanya Profesor Cipto Raharjo. Itu beliau ngecetusin satu teori hukum yang mana teori itu awalnya ditentang, terus lama-lama sekarang mulai banyak gitu yang pakai tentang teori ini, namanya teori hukum progresif. Teori hukum progresif itu apa? Teori hukum progresif itu adalah bahwasanya hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi pada intinya nanti teman-teman kalau masuk ilmu hukum, teman-teman bakal belajar yang namanya teori Lawrence Friedman. Lawrence Friedman ya? Tujuan hukum Lawrence Friedman kan? Iya, iya. Iya, teori Lawrence Friedman. Kalau mau mendirikan sebuah hukum itu harus sesuai dengan keadilan hukum,
kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Tapi sama Prof. Cip ini beliau menambahkan bahwasanya perlu ditambahin poin keempat, yaitu poin kasih sayang. Jadi ketika seorang hakim memutuskan sebuah perkara itu harus mempertimbangkan juga masalah nurani atau moral. Jadi nggak semata-mata berpacu sama hukum-hukum tertulis. Intinya hukum progresif itu kayak gitu teman-teman. Jadi ada kasih sayang terhadap seseorang ketika menegakkan sebuah hukum. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Sopa. Ya salah satu penerapannya ya yang waktu kemarin ada yang misalkan kalau terdakwa berkelakuan baik itu dapat pengurangan. Nah, itu salah satunya di hukum progresif teman-teman penerapannya. Gitu. Nah, itu yang nanti akan dijelasin sama yang banyak dipelajarin di Undip. Oke, di mana dulu nih? Di UB deh. UB silakan Kak Ise. Halo, masih bersama kami, Kak Ise? Oke, mungkin sedang ada keluar. Kita ke Kak UII dulu, Kak Nurul, silakan. Ya, kalau dari UII ini fokusnya di bidang hukum tata negara dan hukum internasional. Nah, di bidang hukum tata negara ini ada Profesor Dr. Nimatul Huda yang beliau ini S1-nya juga di UII, S2-nya di Unpad, dan S3-nya juga di UII. Nah, terus juga hukum internasional ada Prof. Dr. Sepriani, SHM Hum. Nah, nanti kalau misalkan kalian nyari bukunya di internet atau di all shop, nah itu tuh udah terkenal banget buku-buku beliau gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul. Kak Ise masih udah ada? Oke, mungkin ke UNES dulu kali ya. UNES nanti akan ditambahin sama Kak Najwa. Di UNES itu sendiri terkenal dengan salah satu guru besarnya adalah Profesor Supomo yang akhirnya mencetuskan hukum integralistiknya. Kalau misalkan kalian tahu, hukum integralistik itu adalah melihat hukum itu berdasarkan kepentingan masyarakat. Jadi sesuai dengan jalan UNES merupakan kampus konservasi ya teman-teman. Jadi akhirnya kemasyarakatannya sangat erat, kemasyarakatan, ke lingkungan yang akhirnya berbau-bau dengan pemikiran-pemikiran konservatif gitu teman-teman kalau di UNES. Akhirnya kalau di UB nih udah ada mungkin Kak Naso mungkin pengen nambahin dulu. Cukup ya? Oke. Kalau dari UB Kak Iseh ada? Mungkin keluar ya. Oke, kalau dari UB sendiri kurang lebih mirip teman-teman di bidang hukum tata negara. Yang akhirnya pencetus-pencetusnya itu di bagian hukum tata negara, dan hukum tata negara itu sendiri melihat negara dalam keadaan diam, yang akhirnya bergerak disiplin ilmunya adalah terkait lembaga-lembaga negara. Itu banyak tuh lembaga negara kayak BNN, KPK, dan lain-lain. Akhirnya ataupun dengan kementerian-kementerian yang ada. Nah, itu di lingkup hukum tata negara. Kayaknya udah serasa kuliah 4 semester ya. Oke, lanjut. Nih ada apa? Ada quotes, kejujuran tidak bisa diajarkan tapi bisa dihidupkan. Karena itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih. Bagaimana cara menghidupkannya? Bergaullah kamu dengan orang bijak sehingga kejujuran akan tumbuh. Oke, ini juga ada Mbak Najwa. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Oke. Mungkin kita ada pantun nih. Ini ditutup dulu yang waalaikumsalam wassalamualaikumnya tutup dulu biar lu seakan-akan nggak tahu. Oke. Indonesia negara hukum. Jawab. Indonesia negara hukum. Oke, wassalamualaikum teman-teman. Mungkin itu aja dari aku dan teman-teman. Oke, ya aku cukupkan sekian pemaparannya. Jika kita buka sesi diskusi, apapun pertanyaannya, serandom apapun pertanyaannya, tanyain aja. Ini aku kembalikan ke MC. Silakan MC. Ya, terima kasih banget Kak Solah ya atas dan kakak-kakak lainnya atas pemaparannya. Wah, keren banget tuh Kak.
Habis Hafid, ini mau Hafid, pindah hukum sih. Hafid, Langsung pindah hukum, pengen banget. Tertarik gitu. Hafid bohong, Hafid. Apalagi kemarin tuh ada kasus yang seru banget tuh, Ferdi Sambo. Aku juga pengen lihat dari perspektif anak hukum gitu. Mungkin sekarang masuk ke sesi Q&A ya. Silakan ada yang mau bertanya. Boleh raise hand atau enggak, ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Silakan. Ayo guys, tanya-tanya daripada sesat di jalan. Tapi jangan malu-malu. Hafid, pengen nanya Hafid. Apa Ini tuh, Pak? ada yang nanya tuh Bang, mau nanya. Oh ini nih, Hafid. boleh nih dari Sabar dulu, Hafid. Lu jurusan apa sih, Bit? Lupa gua. nanti dulu ya, privasi nanti ya, Bang. Diem Za. Itu ada yang nanya Za. Bang mau nanya, ya silahkan Asad. Ya, silakan. Asad. Boleh, ditulis aja. On mic juga boleh. Ya hilang orangnya ya. Nanya. Ya Sol, mari dijawab Nanya Sol. apa? Langsung jawab Sol. Apa nggak ada pertanyaannya? Belum. Sorry. Saat. Kalau tersangka sebelum sidang boleh ditahan nggak? Oh. Menarik. Ini namanya Lari. bukan, ini namanya kompre teman-teman ya. Oke. Bahasanya ditahan tapi bukan pidana. Ya. Jadi bukan sanksi. Ditahan itu pada perspektif yang berbeda, dikarenakan kekhawatiran aparat penegak hukum akan terjadinya keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Nanti ini pakainya perspektif pidana, di mana pidana itu ada dua manfaat, yaitu adalah social welfare dan social defense, yaitu adalah menjaga kesejahteraan sosial dan menjaga perlindungan masyarakat. Gitu ya, teman-teman. Jadi ditahan itu salah satu bentuk dari teori yang digunakan di pidana. Kenapa kamu tersangka saat takut ditahan? Kok tersangka? Itu biasanya udah masuk nanti kalau di acara itu, ini kan aku pakainya teori-teori yang masih awal lah karena aku belum dapat acara pidana ya. Mungkin yang udah dapat acara pidana bisa diiniin. Kalau misalkan tersangka tuh boleh ditahan tuh kapan sih Kak? Udah pembuktiannya, udah buktinya tuh udah kumpul berapa? Udah AB berapa? Itu nanti ada di acara. Mungkin Kak Sopa bisa nambahin? Oh, enggak. Udah dijelasin semua. Kebetulan aku juga belum dapat acara pidana ya. Reja mungkin ada tambahan. Jadi gitu teman-teman. Jadi bisa ditahan, tapi Jadi nanti gini, bahasanya bukan tersangka. Kalau misalkan itu dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Kasusnya beda juga. Kalau misalkan kasusnya tabrakan itu beda lagi. Kalau tabrakan itu bisa ditahan. Nanti soalnya perspektif beda lagi. Kalau misalkan perspektif korupsi, perspektif pembunuhan itu nanti bakal beda-beda. Tuh. Paling nggak penerapan pidananya tercapai, social defense dan social welfare. Tuh. Oke, terjawab Asad. Oke, terjawab ya Asad ya. Mantap ya. Jawabannya memuaskan. Itu nanti akan tadi saya kan di nanya, acara Kak. pidana Asad. Iya, kenapa? Kan saya tadinya nanya, Kak. Nah, Kak Hafid itu jurusan apa ya, lu? Aku beda Kak, aku HI. Nanti aja Kak. Beda ini. Ya. Itu ada korelasinya itu sama hukum internasional itu. Jadi jelaskan dulu tuh, maksudnya perspektif hukum HI, hubungan internasional sama hukum tuh gimana nanti ya? Mungkin di PC aja ya Kak ya. Aku MC dulu nih nanti ya. Terima kasih. Lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ayo, mau nanya juga nih, Bang. Camaba UI, amin. Camaba UI, amin. Diaminin nih sama Amin. Amin. Ada nggak sih emang anak kakak yang ke UI, Sol? Apa? Anak kakak yang ke UI. Wah, nggak ada ya. Iya, makanya ini first time ini, bagus banget ini. Amin, ya Allah, amin. biar dapat koneksi orang UI, amin. Amin. Bang, di Eva ada magang nggak? Oke, ini nanti dijelasin per kampus ya, Kak, beda struktur kampus. Kalau magang itu sendiri pasti ada nanti di sekitar semester 5 atau semester 6. Pasti ada dari kampus, tapi kalian itu bisa magang mandiri, bisa minta magang mandiri.
internship mandiri itu bisa gitu. Nanti di minimal semester itu kalau nggak salah semester 2 atau semester 3 gitu. Ini juga aku lagi ngajuin magang di kantor notaris kok. Tuh. Bisa kok magang mandiri. Tapi magang dari kampusnya itu sekitar semester 5, teman-teman. Nah, buat ketentuan magangnya setiap kampus beda. Kalau di UNES magangnya itu 2 bulan. 2 bulan. Tapi nanti akan ada perubahan. Jadi magangnya itu di KKN-nya nggak ada, dimasukin di magang. Nanti magangnya jadi 5 bulan sampai 6 bulan. Gila, belum magang 5 bulan, 6 bulan berasa bikin kopi terus aja udah tuh kalau magang. Iya. Mungkin di kampus Undip bisa beda kali. Kalau di Undip, aku kurang tahu ya berapa bulannya, cuman magang wajibnya itu ada. Semester 5-6-an itu magang wajib Undip sama kampus Merdeka. Kalau internship juga bisa. Kebetulan aku juga Januari rencananya magang. Udah dapat di Kejagung. Jadi kalau apa namanya, saranku kalau kalian masuk FH perkara magang itu maksimalkan yang namanya koneksi pertemanan. Atas nama pertemanan kita mencapai kesuksesan kayak gitu teman-teman. Bohong. Selama magang berarti nggak kuliah. Oh aku magang, kalau magang wajib itu dia ngegantiin SKS, ngegantiin kuliah. Tapi kalau magang mandiri itu biasanya diambil waktu-waktu liburan kayak gini biar buat ngebuang waktu liburan biar lebih bermanfaat gitu loh. Kalau liburan kayak Kareja pacaran mulu kan kurang manfaat ya. Jadi Waduh, out of context ya. Lanjut. nyenggol, sorry. Kalau ujung pertanyaan siapa ini Cama Mbak UI pengen yang nggak kuliah, aku ada saran. Ani dulu sempat nanti keterima kamu hukum UI ya. Coba kamu cari terkait informasi rekognisi SKS. Biasanya tuh nanti banyak di setiap kampus tuh beda-beda. Kayak di aku nih rekognisi SKS, jadi kamu bisa nggak kuliah kalau misalkan jurnal kamu udah masuk indeks mana, Scopus tuh yang bahasa internasional gitu. Itu cari-cari aja rekognisi kalau misalkan kamu ujungnya nggak pengen kuliah. Kalau magang tuh pasti harus tetap kuliah kalau mandiri. Gitu ya Mbak UI, semoga diterima di UI-nya, amin. Ya, Mbak UI terjawab ya. Kalau nggak bisa, kalau masih belum ngerti mungkin bisa tanya ke Sola, Kak Reja mungkin yang berpengalaman atau Kak Sofa. Ini Kak Naswa barangkali pengen nambahin, Kak Iseh bagi-bagi dong pengalaman Malangnya, Kak Iseh. Pengalaman di Malang. Ya, Seru guys di Malang, ayo di sini aja. Kau bisa nongkrong setiap hari. Isda Malang paling seru guys di angkatan gua guys. Oh nyenggol, ceritanya nyenggol. Aduh, itu nanti aja Isda dong. Malang asik banget, Isda Malang. Isda Malang nanti aja dong. asik banget. Itu nanti aja dong. Ya, kuliah. Ya teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Lanjut ya. Ini terakhir mungkin ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4.45. Lanjut loh Bang. Mas Apit, MC kok nggak pakai baju yang sopan sih? Oh ini sopan Bang, mau dibuka langsung. Tahu dah. Mana ya? Tahu dah mau anjir. Omongannya astagfirullah santri. Ya lanjut ya gimana Kak? Gimana? Ada lagi yang mau nanya seputar-seputarinya dong, masuknya cara masuknya gimana? Terus ya mungkin itu yang dipelajarin. Prospek kerja banyak banget teman-teman. Kalau misalkan aku deh Kak mau nanya terakhir nih. Boleh. Kalau ada yang mau bertanya ya. Bedanya hukum sama ilmu hukum tuh apa ya Kak? Jurusannya tuh. Aku nggak ngerti tuh. Oke. Mungkin Kak Sopa bisa ngejelasin hukum dan ilmu hukum. Nggak, coba ini Kareja aja itu mungkin langsung Kareja. Beda hukum sama ilmu hukum. Apa sih? Soalnya Kak Hafid mau dihukum katanya. Apa? Lu nanya apa? Bedanya hukum, jurusan hukum sama ilmu hukum. Oh, jadi ilmu hukum tuh Kemute bro. Astagfirullahaladzim. Ya beda lah Kak. Ilmu hukum ya ilmunya Kak. Hukum ya gimana sih Kak? Gitu aja kok bisa beda. Ya bener banget teman-teman. Hukum itu aturannya. Kalau ilmu hukum tuh ilmu terkait aturannya. Oke. Ya, masa pertanyaan terakhir dari Mas Hafid nggak mau nggak menolak jurusan sosum hukum menolak. Kita harus tunggu sampai ada yang nanya. Ada yang nanya lagi mungkin? Gue mau nanya dong, Kak emang kalau masuk hukum HP-nya harus iPhone ya Kak?
Waduh. Harus. Soalnya ada temenku Kak yang masuk hukum awalnya nggak iPhone, tapi pas udah kuliah beberapa semester langsung dikasih Kak. iPhone, langsung Waduh. menyesuaikan. Ngelek Kak, gak kedengeran gimana? Aduh. Soalnya kan enak dikantongin aja Kak. Kok jadi lo yang jawab, Ja? Lah, apa sih kok gua? Udah Kak, jangan berantem Kak, udah mungkin. Ayo, yang Ini gak ada yang Kak pertanyaan mau lagi nanya. ya. Tuh kan, Pit, tunggu dulu ada yang mau nanya. Pada Oh iya, malu. silakan sama Mbak. Sama Bapak ini, sama Bapak, biar didoain. Silakan, mau bertanya apa tuh? Kok kalian malu-malu sih? On mic aja nggak apa-apa tahu. Apa nih, Kak, kriminologi kan masuknya FISIP ya, Kak? Iya. Terus, prospek kerja kriminologi sama hukum bisa beririsan nggak sih, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik. Mungkin ini buat gambaran awal aja ya. Oke. Kalau bedanya yang akan dipelajari sama kriminologi dan hukum itu sendiri. Kalau hukum itu sama Mbak, ini pengen dijawab ini sama Mbak, bentar ya. Kalau di ilmu hukum itu mempelajari kejahatan sebagai peristiwa sosial. Ya, sebagai peristiwa sosial yang nantinya perspektifnya itu sebagai peristiwa sosial sehingga harus diatur. Jadi kejahatan itu hal yang natural ataupun alami, tapi bukan harus terjadi kejahatan, enggak, tapi itu hal yang alamiah. Kejahatan itu sehingga harus diatur di ilmu hukum. Oke. Kalau kriminologi menganggap kejahatan itu sebagai gejala sosial sehingga bisa diantisipasi sebelum terjadinya kejahatan. Jadi nanti kamu di kriminologi mempelajari sebab-sebab adanya kejahatan. Kejahatan itu misalkan pembunuhan. Jadi kamu mempelajari terkait sebab-sebab orang membunuh, sebab-sebab orang memperkosa, sebab-sebab orang mencuri. Nah, itu nanti di kriminologi. Tapi kalau di hukum belajarnya kalau membunuh itu aturannya kena berapa? Kenapa kok diaturnya segitu? Kenapa kok membunuh itu aturannya 15 tahun di 338 KUHP? Kenapa? Nah, nanti dijelasin. Kalau misalkan membunuh itu sebagai delik, tapi kalau membunuhnya pakai rencana itu delik baru apa delik yang sama kayak membunuh? Oh, beda lagi. Jadi ada 340 gitu ya. Jadi mempelajari terkait peristiwa-peristiwa sosial kejahatan sebagai peristiwa sosial. Mungkin Kak Sopa bisa ngejelasin. Tambahin. Udah lanjut. Oke. Mau nambahin kalau Boleh. nggak, tadi yang pertanyaan prospek kerja kriminologi sama hukum bisa beririsan nggak sih, Kak? Beririsan dan berurusan. Tapi yang kampus yang ada kriminologi itu di mana sih? Selain UI? Kalau nggak salah UI doang deh. UI doang ya? Ya. Oh, berarti Camaba UI itu soal namanya. Benar, Camaba Waduh. UI. Mantap. Teori Amin. retributif Kebetulan ya, nggak ada Kak. anak Wah, kakak bener juga yang di banget, Kak. kriminologi UI ya? Hah? Gak ada yang anak kakak yang di UI ya? Di kriminologi? Ada sih di Ada, UI. Ada. Hawari. Hawari Itu bukan filsafat. itu filsafat. Ya, Ada. bagus. Ekis Berarti tapi masih ekis bagus otak UI. kalian. Ngetes doang. Di jelas. Fit Saya tenang kan udah acara gimana ngantuk sih? tuh. Jelas semua. Ini udah nih ya, gak ada pertanyaan lagi Iya, mungkin ya. mau nambahin nih prospek kerja ya untuk Oh, boleh, prospek kerja boleh. kriminologi. Kalau misalkan kamu ngikutin pengadilannya Sambo itu nanti ada yang jadi ahli. Nah, ahlinya itu yang diundang ahli kriminologi sama ahli hukum. Jadi sangat beririsan teman-teman di pengadilan juga. Tuh. Mau nanya lagi? Boleh. Camaba UI, amin. UI, amin. Ya, terakhir banget ya ini ya, mungkin ya, pertanyaan terakhir. Apa sih Kak ngelarang-larang? Oh enggak, Kak, kalau hak asasi. ada dua lagi. Hak asasi manusia Kak diatur di Tahu. Kak. Hak untuk Silakan. mengutamakan pendapat. Gak apa. Di Undang-Undang Dasar Lagi. juga ada pasal 28. Kalau bagian hukum di sini nggak bisa diinterupsi sama siapa-siapa ya, Pet, ya. Mau sama MC, mau sama saya nggak bisa, Pet. Lanjut, MC Mas, sendiri, lanjut. Gua acara langsung lanjut deh sampai malam. Kita sedia waktu sampai subuh, Mas. Nyantai. Ya, mana pertanyaannya, coba dong MC kerja bacain dong. Oh ya, nih pertanyaannya nih dari Camaba Aninina. Kak, kalau buat penjurusan hukum disuruh pilihnya pas awal semester apa pertengahan? Oke, menarik. Kalau di ini
dari banyak kampus ya, karena ada banyak kampus dimanfaatin teman-teman. Kalau di UNES semester 5, kalau di Undip Kalau di Undip semester berapa Sol? lah, mana gue tahu. Kalau di Undip Kalau di semester Undip tuh 5 juga. semester 5 ya. Semester 5 kalau di Undip. Oke, kalau di UB Di UB semester berapa ya? 6 kayaknya kalau nggak salah deh. Di Undip semester 6, sorry. Di Undip semester 6. Semester Oke. 6 kalau UB. di UII. 7. Oke, jadi beda-beda teman-teman. Buset. Lanjut nih. Hukum internasional prospeknya selain diplomat apalagi Kak? Banyak hukum internasional, nanti kamu akan masuk di legal officer itu bisa. Itu kalau misalkan nanti pengen bangunnya jadi anak perusahaan dari perusahaan luar negeri, itu nanti berlaku terkait hukum internasional. Hukum internasional apa? Bagian keperdataan. Karena nanti kamu bakal belajar kalau perdata di Indonesia tuh sama nggak sih perdata di misalkan anak perusahaan dari Inggris atau dari Jerman gitu, Ferrari lah katakanlah. Nah, itu bakal beda. Kira-kira yang dipakai hukum mana? Kira-kira yang buat kontrak tuh perjanjian kerja itu pakai hukum yang mana? Kalau misalkan perusahaan dari luar banyak. Selain diplomat ya itu ada legal officer. Terus ada lagi konsultan. Konsultan tuh nanti bakal banyak banget teman-teman. Soalnya kita itu nggak terbatas dengan adanya internasional. Berarti kita mengakui terkait lingkup-lingkup internasional. Jadi pengambilan ahli, pengambilan saksi itu bisa diundang sampai ke luar negeri. Tapi ada regulasinya. Ya, ada regulasinya. Kalau pidana nanti ada yang namanya ekstradisi. Kalau perdata nanti ada namanya surat pemanggilan. Oke. Tuh, mungkin bisa ditambahin sama yang lain. Banyak kalau internasional. Oke. Mungkin kalau prospeknya terkait dengan hukum internasional. Jadi gini teman-teman, aku mau jelasin, mau fun fact aja dikit. Jadi itu nanti kita bukan yang dinilai bukan terkait dengan keprofesian, tapi kita tuh bakal banyak belajar terkait pola pikir untuk mencari celah pekerjaan. Di situ. Celah pekerjaannya apa? Karena kita mengakui kalau misalkan permasalahan adalah peristiwa sosial, jadi setiap permasalahan yang ada di masyarakat itu menjadi celah kita buat diri kerja. Jelek ya, tapi enggak. Karena tujuannya adalah untuk menjaga. Oke, udah terjawab mungkin ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Mantap banget. Keren banget jawaban dari Kak Solah. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin ya. Kalau pengen jadi advokat, ada salah satu keprofesiannya adalah profesi advokat. Nanti kamu harus ngambil sekolah dulu, ngambil sertifikasi itu selama setahun, gitu. Minimal S1. Tapi bicara advokat, kalau misalkan ini terkait prospek kerja jadi pengacara itu nggak harus jadi advokat. Pengacara itu bisa pribadi. Nanti ada yang namanya di pengadilan itu surat kuasa dan surat kuasa khusus. Ya, tapi kalau pengen ngacu ke advokat, nanti kamu harus sekolah lagi ngambil profesi advokat. Itu nanti ada sertifikasinya. Mungkin kamu tahu ada yang namanya Pradi, Persadi. Nah, itu. Ya nggak sih, Sob? Apa sih? Ya nggak? Itu terkait dengan Persatuan Advokat Indonesia gitu-gitulah. Itu biasanya suka buka sertifikasi. Mungkin yang lain bisa nambahin. Sampai 21 Kak, nanggung 4 menit Kak. Ya. Ya, siap Kak. Santai. Kan belum Oh ya, jangan lupa absen ya. Nanti habis ditutup juga ada foto dokumentasi. Dokumentasi ya nanti habis ditutup. Jangan keluar dulu. Oke, aku juga pengen ralat. Tadi kan Kak Naso ngejelasin hampir semua. Aku pengen ralat. Semua pemerintahan itu perlu staf hukum. Karena aku udah cek di lembaga negara sama lembaga independen itu pasti ada bagian hukumnya. Dan itu pasti orang-orang hukum. Minimal SH. Dan itu prospek kerja 1 luas. Kak, yang nentuin sidang itu juri atau hakim?
Oke, bisa aku mulu yang jawab. Kak siapa deh yang pengen jawab dulu? Kak Hasan, Kak Nurul, Kak Iseh, Kak Naswa, silahkan. Silakan kakak-kakak, ayo dijawab. Oke, Kalau gimana Kak? kalau tadi kan di prospek kerja yang ibaratnya kayak yang jadi asisten hakim yang ngurus administrasi, yang apa sih, nyatet acara sidang, terus yang apa tadi pertanyaannya? Yang menentukan sidang ya itu panitera. Nah, kalau hakim itu yang memutuskan perkara. Misalkan berarti terdakwanya dijatuhi hukuman berapa tahun gitu. Nah, itu hakim. Ya, mungkin seperti itu. Kak, terakhir Kak pengen nanya nih. Enggak. Ini Benar-benar gue pengen serius, nambahin serius. dulu. Diam, gue pengen nambahin. Ya. Iya, silakan. Jadi kalau misalkan kamu nanya terkait pengadilan juri, itu nanti bakal masuk di sistem peradilan Indonesia. Sistem peradilan Indonesia itu dipengaruhi sama tata hukum di Indonesia. Kalau di Indonesia itu pakainya civil law, bukan common law. Nanti itu masuk di terkait bentuk pemerintahan. Kalau di common law itu biasanya pemerintahan kerajaan. Nah, pemerintahan kerajaan sistemnya adalah common law. Common law itu adalah semua adalah tergantung putusan hakim. Jadi aturan itu suka nggak ada. Jadi semua tergantung keputusan hakim. Nah, keputusan hakim itu salah satunya diaplikasiinnya lewat pengadilan juri. Nah, di pengadilan juri itu hakim melihat pertimbangan dari masyarakat. Jurinya itu masyarakat dari berbagai kalangan. Ada kalangan HRD, misalkan ada kalangan petani, ada kalangan ibu rumah tangga. Nanti ada seleksi juri, misalkan ada 15 juri. Nah, 15 itu mengungkapkan pendapat. Nah, pendapat itu nanti akan mempengaruhi putusan hakim. Itu. Kalau kamu tahu nanti kamu bakal nonton ini 12 Angry Men, itu film tuh hitam putih, itu terkait dengan pengadilan juri. Oke, mungkin Wah, seru banget ya. Ada nonton film-filmnya gitu ya, Kak, Kak? mau nanya serius nih, mau nanya. Ya, apa Kak? Jadi Boleh apa, Kak Reja? Terakhir ya. Terkait dengan penembakan Sambo itu kan dilakukan banyak penyidangan kan. Nah itu tuh kenapa Kak kok banyak banget persidangan sampai saya lihat tiap hari TV itu kok ada terus tuh sidang ahli lah, sidang inilah. Itu gimana Kak? Mungkin jawab nanti sama dosen ya, Kak. Itu Coba Reja dijawab. coba tanya aja ke dosen Bang ya. Enggak Kak. Kalau Mau Kak dijawab. Reja nanya, kebetulan Kak Reja kan sama Kak Sola satu kontrakan ya. Lah, gitu sih. Kok Maksudnya nggak harus dibicarain di forum ini gitu loh. Itu kan kebetulan satu kontrakan. Bisa diselesaikan seperti itu di kontrakan lah. Sekali serius. Ayo Kak, ayo teman-teman nih, daripada berantem kakaknya, ayo pada nanya yuk. Udah mungkinnya kita tutup ya sesi pertanyaannya, udah jam 9 juga. Pada setuju nggak ditutup? Setuju nggak? Boleh gitu, Pit. Iya, Lu, Kak, Pit. udah Harus malam. persetujuan Udah, forum kita- lah, apa-apaan. Malam Ini, minggu Kak. kamu malam mingguan. Kasihan mau malam mingguan nih, Kak. Ada hak yang harus dipenuhi. Jangan saya mau nanya. Makanya. Keluar aja. Gini, Kalau Sol, belajar. perlu diajarin tata cara sidang, Sol. Iya, kalau ada hak itu ada yang derogable, ada yang non derogable, ada yang Tahu, lu dibatasi, ada yang silakan, bisa dibebas. Kak. punya hak suara, Cok. Iya. Betul, Kembali, Bang. Hak bersuara tuh nggak bisa derogable, itu nggak bisa dibatasi. Silakan kita musyawarah mufakat Ini aja. kita nggak melarang hak berbicara, tapi ngobrolnya bisa dilanjut di grup. Oke, pertanyaannya semua bisa langsung aja ditaruh di grup ya, ditanya. Pasti kakak-kakak semua bakal ngejawab